Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar lokasi ini adalah kota Ya'juj Ma'juj? Pertanyaan ini sering muncul dalam berbagai diskusi tentang mitos dan legenda. Memang benar, masih banyak wilayah di dunia yang belum pernah dijelajahi oleh manusia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peralatan modern yang kita miliki saat ini, yang masih dianggap kurang canggih untuk menjelajahi semua bagian bumi secara menyeluruh. Sampai saat ini, manusia telah berhasil menjelajahi sebagian besar daratan bumi dan beberapa bagian lautan. Namun, bagaimana dengan bagian dalam bumi? Apakah ada kehidupan di sana? Pertanyaan ini masih menjadi misteri besar. Meski banyak teori yang diajukan tentang kemungkinan adanya kehidupan di dalam bumi, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang meyakinkan. Para ilmuwan terus melakukan penelitian dan eksplorasi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, banyaknya tantangan teknis dan logistik membuat proses ini sangat kompleks. Seiring dengan kemajuan teknologi, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan lebih banyak jawaban tentang misteri-misteri yang tersembunyi di dalam bumi. Hingga saat itu tiba, spekulasi tentang kota Ya'juj Ma'juj serta kehidupan di dalam bumi akan terus menjadi topik menarik untuk dibahas dan diteliti. Sebagian orang percaya pada teori bumi berongga dan meyakini adanya sebuah kaum yang hidup di dalam perut bumi, yaitu siapa lagi kalau bukan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai sebuah bangsa yang sangat kejam dan tak terkalahkan oleh siapapun, kecuali oleh umat Islam di akhir zaman dengan senjata terhebat mereka, yaitu doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita tentang bahaya makhluk ini. Contohnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya Allah mencatat bahwa ketika tembok pemisah yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar dari tempat tinggi itu terbuka dan janjinya akan datang benar-benar tiba, mata orang-orang kafir akan terbelalak dan mereka akan mengeluh, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 97. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tempat tinggi dengan sangat cepat. Pertanyaannya, di manakah tempat tersebut? Maka kali ini kita akan membawakan spekulasi yang menyebutkan bahwa mereka mungkin berada di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau oleh manusia modern, seperti di pegunungan Kaukasus atau di kawasan Asia Tengah yang terpencil. Kedua, ada juga teori yang menyebutkan bahwa mereka mungkin bersembunyi di dalam gua-gua yang dalam dan belum terjamah, seperti yang terdapat di beberapa tempat di Himalaya atau pegunungan lainnya. Yang ketiga, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa mereka mungkin berada di wilayah kutub yang masih banyak menyimpan misteri dan belum sepenuhnya dijelajahi, baik di kutub utara maupun kutub selatan. Walaupun hingga kini belum ada bukti ilmiah yang konkret tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj, misteri dan legenda tentang mereka terus menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Keberadaan mereka baik secara fisik maupun dalam konteks kepercayaan mengingatkan kita akan banyaknya misteri yang hilang, misteri yang masih belum terungkap hingga saat ini, dan betapa kecilnya pengetahuan manusia dibandingkan dengan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita bahas tentang misteri kaum yang hidup di perut bumi, teori Hollow Earth dan bangsa Agartha. Pernahkah kalian mendengar tentang teori bumi berongga atau Hollow Earth? Meskipun teori ini ditolak oleh banyak ilmuwan, ada juga yang mendukungnya. Para pendukung teori ini percaya bahwa bumi kita memiliki rongga di bagian tengahnya. Mereka berpendapat bahwa bumi tidak sepenuhnya solid, melainkan memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam di mana makhluk itu bisa tinggal di sana. Beberapa ilmuwan zaman dulu seperti Edmund Halley dan John Clavius mendukung teori Hollow Earth ini. Edmund Halley yang dikenal dengan penemuan komet Halley berpendapat bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing bisa dihuni. John Clavius Jr. bahkan mengusulkan ekspedisi ke kutub untuk menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah. Di abad ke-21, teori ini masih menarik perhatian beberapa ilmuwan dan peneliti. Mereka mencoba melakukan penelitian yang difokuskan ke daerah kutub utara. Salah satu alasan utama penelitian ini adalah fenomena aneh yang terjadi pada kompas ketika mendekati kutub utara. Kompas yang mereka bawa seringkali berputar-putar tidak menentu.
yang dianggap sebagai indikasi adanya lubang atau ruangan besar di bawah kutub utara. Para peneliti berpendapat bahwa medan magnet antara kutub utara dan ruang bawah tanah tersebut berbeda, menyebabkan jarum kompas bereaksi dengan cara yang aneh. Selain itu, teori Hollow Earth juga terkait dengan legenda bangsa Agartha. Menurut beberapa mitos dan cerita kuno, Agartha adalah sebuah kerajaan bawah tanah yang dihuni oleh makhluk cerdas dan berteknologi tinggi. Dikatakan bahwa bangsa Agartha memiliki pengetahuan yang jauh lebih maju daripada peradaban manusia di permukaan bumi. Mereka diyakini hidup dalam damai dan memiliki sistem sosial yang ideal, tersembunyi dari pandangan manusia. Penelitian modern yang mendukung teori Hollow Earth mencakup penggunaan teknologi canggih seperti pencitraan satelit dan pemetaan geofisika. Meskipun hasilnya belum meyakinkan dan banyak ditolak oleh komunitas ilmiah, penelitian ini tetap menarik minat karena membuka kemungkinan adanya ekosistem yang belum diketahui di bawah permukaan bumi. Hal ini yang lebih menguatkan teori seni berlubang tersebut adalah adanya fenomena angin hangat yang sering berhembus dari kutub utara. Para peneliti beranggapan bahwa angin tersebut pasti berasal dari sebuah lubang besar di kutub utara. Mereka meyakini bahwa angin hangat ini adalah bukti adanya ekosistem bawah tanah yang luas yang memungkinkan adanya kehidupan di dalam perut bumi. Selain itu, ada juga legenda tentang bangsa Agartha, sebuah tempat istimewa yang diyakini terletak di dalam perut bumi. Bangsa Agartha ini diyakini memiliki tingkat peradaban yang sangat tinggi dan kekayaan alam yang melimpah. Pun keberadaan bangsa Agartha ini masih dianggap sebagai mitos. Legenda ini memiliki akar yang dalam kultur agama Hindu dan berbagai tradisi kuno lainnya. Teori Hollow Earth semakin menarik ketika dikaitkan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran mengisahkan tentang sebuah tempat yang diduga menjadi lokasi keberadaan Ya'juj Ma'juj, yaitu di sekitar wilayah Hizar, Uzbekistan, yang terletak 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Di sana terdapat sebuah celah sempit di antara gunung-gunung batu yang menjadi jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu sekarang bernama Darvaza dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid yang berarti pintu besi. Orang Persia menyebutnya Darvaza dan orang Cina menamakannya dengan sebutan yang bermakna pintu gerbang besi. Pada abad ke-7, seorang pengembara asal Cina yang bernama Huangzhang pernah melewati pintu berlapis besi itu ketika hendak melakukan perjalanannya ke India. Tak jauh dari pintu besi itu terdapat sebuah danau yang dinamakan Danau Iskandar. 100 tahun kemudian, yaitu pada tahun 842 Masehi, Khalifah Bani Abbasiyah mengutus sebuah tim untuk melakukan ekspedisi ke gerbang besi tersebut. Tim ini melaporkan bahwa tempat itu memang memiliki sebuah gerbang di antara gunung-gunungnya dengan lebar 137 meter dengan kolom besar di kiri dan kanannya. Gerbang besi itu terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan tambahan cairan tembaga. Deskripsi tentang pintu besi ini menarik karena sesuai dengan deskripsi dalam Al-Quran tentang penghalang yang dibuat untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94-97 diceritakan bahwa Zulkarnain, seorang raja yang adil dan kuat, membangun sebuah tembok besar yang terbuat dari besi dan tembaga untuk menahan bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari mengganggu masyarakat yang damai. Kesamaan antara deskripsi dalam Al-Quran dan laporan-laporan sejarah ini menambah kekuatan teori Hollow Earth dan bangsa Agartha. Meskipun hingga kini bukti ilmiah yang konkret yang membuktikan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj atau bangsa Agartha, misteri ini tetap menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Fenomena-fenomena seperti angin hangat dari kutub utara, legenda pintu besi, dan berbagai kisah kuno tentang bangsa yang hidup di bawah permukaan bumi, semuanya memberikan kita gambaran betapa banyaknya misteri yang masih belum terungkap di dunia ini. Seiring dengan kemajuan teknologi dan metode penelitian, siapa tahu suatu hari nanti kita bisa menemukan jawaban atas misteri yang telah memikat perhatian manusia selama berabad-abad ini. Penelitian yang mendalam dan eksplorasi yang lebih luas mungkin akan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Nah, kolom besar yang ada di kiri dan kanannya itu berfungsi sebagai tempat bergantung daun pintu raksasa. Gambaran ini persis seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Pada suatu hari, Khalifah Al-Wasik mengutus seseorang pengembara terkenal
yang ditugaskan untuk mengecek dinding besi tersebut. Beliau mengutus seorang pengembara yang bernama Salam. Terdengar singkat cerita, kemudian Salam pun pergi menuju pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Di sana, Salam melihat dua pegunungan yang terpisah oleh lembah luas. Lembah itu memiliki lebar sekitar 150 meter, dan lembah itu ditutup oleh tembok berpintu besi yang memiliki lebar kurang lebih 50 meter. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, konon kabarnya pemimpin Inggris yang bernama Winston Churchill pernah berjumpa dengan pintu gerbang besi tersebut. Menurut Ibnu Battuta dalam kitab Rahmat, pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada di sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Pendapat dari Ibnu Battuta ini sejalan dengan apa yang dikisahkan oleh Khalifah soalnya. Di sebelah barat laut Cina adalah daerah Rusia. Apapun tentang keberadaan dinding penutup itu, katanya dinding itu memang terbukti ada sampai sekarang di Azerbaijan dan Armenia tepatnya. Ada sebuah gunung yang sangat tinggi dan keras. Dinding itu berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua tembok yang sangat tinggi. Tempat tersebut tercantum pada peta-peta Islam ataupun peta Rusia. Letaknya di Republik Georgia. Keberadaan tembok besi yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj sampai hari ini masih tertutup tabir. Namun karena adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, sehingga datang Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, dan berambut pirang. Mereka juga datang dari setiap arah. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan jika ciri-cirinya demikian, maka suku atau bangsa yang paling mendekati adalah bangsa Mongol, di mana nenek moyang mereka bernama Alan Jian yang memiliki dua putra kembar yang bernama Tartar dan Mongol. Di samping itu, banyak sejarawan muslim yang mengaitkan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj itu dengan bangsa Cina. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Hamdi bin Hamzah yang berjudul Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Singkatnya, buku tersebut menjelaskan bahwa tembok besar Cina adalah bangunan yang dibuat oleh Zulkarnain. Namun kalau kita lihat secara fisik, sangat jelas ada perbedaan antara tembok Cina dan temboknya Zulkarnain. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan Zulkarnain terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Banyak ilmuwan muslim dan ulama yang membantah teori itu, sehingga melemahkan pendapat bahwa tembok Cina dibangun oleh Zulkarnain. Jadi, itulah misteri kaum yang hidup di perut bumi. Lantas apakah Ya'juj dan Ma'juj? Pertanyaan ini masih belum bisa dijawab sepenuhnya. Legenda dan teori-teori tentang mereka terus membingungkan dan memikat imajinasi banyak orang. Keberadaan mereka, jika benar adanya, mungkin menjadi salah satu misteri terbesar yang masih menggelayu di alam semesta ini. Dan dengan terusnya penelitian dan eksplorasi, siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban atas misteri ini. Dalam literatur sejarah Islam, ada dua bangsa yang dikenal sebagai bangsa ganas dan perusak. Bangsa ini dinamakan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, dua kata itu disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96. Dalam surat Al-Kahfi diterangkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yang ditakuti oleh suatu kaum yang bertempat tinggal di misteri dua gunung. Ketika Raja Zulkarnain lewat di tempat itu, ada sebuah kalung yang memohon pertolongan kepadanya dari kebengisan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain yang terkenal dengan tentaranya yang sangat kuat merasa tidak sanggup melawan dua bangsa perusak ini. Maka Zulkarnain kemudian membuatkan sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai penghalang serangan mereka. Sementara dalam Quran surat Al-Anbiya disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan segera turun dengan secepatnya dari tempat yang tinggi. Ketika tembok penghalang mereka terbuka, ini adalah tanda telah dekatnya kedatangan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu kepastian yang sudah dijanjikan, karena dalam Quran secara tegas disebutkan janji Allah membukakan tembok penghalang mereka yang pasti akan dibukakan. Misteri dan ketakutan terhadap Ya'juj dan Ma'juj telah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak zaman dahulu. Mereka dianggap sebagai simbol kejahatan dan kerusakan yang akan menimpa umat manusia di akhir zaman. Legenda tentang Zulkarnain dan tembok penghalangnya telah menjadi bagian integral dari warisan budaya Islam, mengajarkan tentang kekuatan iman,
keteguhan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Meskipun keberadaan Ya'juj dan Ma'juj masih menjadi misteri, keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan tembok penghalang mereka menjadi pegangan dan harapan bagi umat Islam. Hal ini juga menegaskan pentingnya untuk tetap teguh dalam iman dan melakukan kebaikan sepanjang masa, sehingga kita dapat mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak. Al-Quran tidak memberikan pelajaran yang spesifik mengenai identitas sebenarnya dan dari Ya'juj Ma'juj. Dari bangsa dan keturunan mana mereka berasal, Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu sebagai kaum membuat kerusakan di bumi. Ketika tembok penghalang yang memisahkan mereka dari manusia lainnya sudah dibuka, Ya'juj dan Ma'juj akan turun seperti mengalirnya air bah yang menerjang banjir. Namun jika tembok penghalang tersebut masih kokoh, mereka tidak dapat masuk dan tidak dapat membuka kerusakan. Terkait dengan hal ini, para ulama tafsir banyak menafsirkan mengenai dinding pembatas tersebut. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Ya'juj adalah bangsa Tartar dan Ma'juj adalah bangsa Mongol. Mereka berasal dari satu bapak yang bernama Turk dan bertempat tinggal di bagian utara Asia. Daerah mereka memanjang dari Tibet dan Chinus sampai ke Laut Baku Utara, di barat sampai Turkestan. Menurut Al-Maraghi, di berbagai zaman, bangsa-bangsa ini sering menyerang dan membuat kerusakan di muka bumi, menghancurkan bangsa-bangsa lain di sepanjang jalur perjalanan mereka. Di antara mereka terdapat bangsa-bangsa yang kejam, turun dari bukit-bukit di Asia Tengah dan pergi ke Eropa. Pada masa dahulu, seperti bangsa Semit, Sumeria, dan Hun, mereka sering menyerang negeri-negeri Cina dan Asia Barat. Salah satu pemimpin besar dari bangsa ini bernama Temujin, yang dijuluki dengan nama Genghis Khan. Dalam bahasa Mongol adalah Raja Alam. Ia hidup pada tahun 1167 sampai 1227. Pada awal abad ke-7 Hijriah atau ke-12 Masehi, ia dan tentaranya yang perkasa pergi jauh ke Asia Tengah, mendudukan Cina Utara dan kemudian pergi ke negeri-negeri Islam. Salah satu dari mereka yang ditundukkan adalah Sultan Abu Din bin Amilan, salah seorang raja Saljuk yang menganut aliran Khawarij. Tafsiran ini memberikan gambaran tentang kemungkinan asal-usul dan sejarah dari Ya'juj dan Ma'juj, serta bagaimana mereka memengaruhi berbagai peristiwa di sepanjang sejarah. Meskipun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya, upaya para ulama untuk menafsirkan Al-Quran dan menyelidiki sejarah memberikan wawasan yang berharga tentang karakteristik dan peran mereka dalam tradisi Islam. Cerita ini diambil dari cerita kisah Israiliyat. Jadi, kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.